function array pada modul NumPy atau NumPy gitu ya, NumPy atau NumPy. Nah ini ya. Biasanya isi dari array kan angka, hanya angka atau nilai. Tapi kalau kalian lihat sekarang, bisa aja Python itu diisi dengan array di Python itu bisa diisi dengan rumus ya. Ini kan rumus nih. Baris pertama ini itu tidak lain sama dengan yang persamaan yang pertama ini ya. Baris yang kedua, nah ini ya, di array itu sama dengan persamaan yang kedua. Baris yang ketiga sama dengan persamaan yang ketiga. Itu isi dari array yang disimpan di variabel y. Nah, inputannya adalah x ini ya. X-nya tentu bukan satu nilai, harus 3 nilai ya, x0, x1, x2. Contohnya, kita punya nilai 3 min 2, 8 disimpan di variabel x, kemudian x diumpankan ke fungsi ya, yang nama fungsinya itu di dalamnya ada suatu array dengan formulasi begitu. Nanti keluar hasilnya y itu dalam bentuk array. Biasanya y suatu nilai, tapi ini bentuknya adalah array. Nah ini dia ya, jadinya seperti ini. Semoga masih bisa diikuti ya. Kayak kalau online ini kelemahannya saya nggak bisa menatap mata Anda ya, tidak ada kontak mata. Kalau di kuliahan kan pasti ada kontak mata ya. Saya tidak membaca ekspresi wajah Anda apakah ngerti atau enggak ya, itu kelemahannya. Jadi saya anggap semuanya bisa mengikuti dan saya terus aja ya, kecuali kalian menginterupsi saya dengan pertanyaan, silakan ya. Kalau sampai di sini, sampai dengan penjelasan ini ada yang kurang dipahami, silakan disampaikan, nanti kita ulang lagi. Baik, bagian yang ketiga atau sub ketiga, fungsi beroutput matriks. Jadi yang sebelumnya adalah fungsi dengan inputan. Nah, ini saya back lagi ya. Ini fungsi dengan inputan banyak nilai ya. Karena inputannya rumus, outputnya cuma satu nilai. Kalau yang ini adalah fungsi dengan inputan banyak nilai, outputnya juga banyak nilai, tapi bentuknya vektor. Nah yang sekarang ini fungsi outputnya matriks. Misalnya di sini ada matriks J ya. Kenapa nggak matriks A atau B, kok kali ini saya pakainya J ya. Nanti ada maksudnya. Nah kalian lihat, J adalah matriks. Ini matriksnya, tapi matriksnya ini isinya bukan cuma angka, tapi ada variabel x0, x1, x2 yang tidak diketahui, atau nanti ya tergantung inputannya berapa, x0, x1, x2, barulah matriks ini bisa berubah menjadi angka atau nilai ya. Nah kita definisikan nama fungsinya adalah Jacobian ya. Jacobian ini apa maksudnya Jacobian, nanti dijelasin ya. Singkatnya ini adalah matriks. Jadi ini matriks, kalau pakai A ini matriks A, kalau ini berarti matriks Jacobian. Matriks Jacobian ini isinya adalah elemen-elemen matriks yang berbentuk formulasi atau rumus. Ada variabel yang tidak diketahui, ini x0, x1, x2. Tapi tentu saja kalau kita isi x-nya sebagai inputan dari function ini, maka ini bisa keluar
nilainya yang di return ke Y, Y-nya pasti berupa matriks. Ini contohnya. Kita inputkan 3 min 28 ke dalam matriks Jacobian. Matriks Jacobian formulasinya seperti ini ya elemennya. Nah, begitu di running nanti array-nya akan berisi matriks nilai semua ini. Nah, itu 3 hal yang menjadi apa ya istilahnya ya, fondasi atau blok fondasi untuk masuk ke topik yang utama, yaitu menyelesaikan persamaan non linear. Nah, mulai masuknya ya non linear. Sampai di sini dulu saya menawarkan, apakah bisa dipahami? Kalau enggak, silakan ditanyakan. Tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke metode Newton untuk sistem persamaan. Pada kuliah Anum atau mungkin juga di komputasi, tapi kayaknya di Anum saya sempat mengajarkan metode Newton untuk menyelesaikan bukan persamaan ini ya, tapi menyelesaikan apa itu namanya, mencari akar dengan metode Newton. Itu di kuliah analisis numerik, entah jadi PR atau juga jadi soal ujiannya. Kita review lagi formulasi metode Newton itu di persamaan ini ya, X baru sama dengan X lama dikurang fungsi yang inputannya X lama dibagi dengan turunan fungsi tersebut yang isinya X lama. Nah, pembagian di dalam ini kita sebut aljabar atau secara analitik ya, itu kalau diubah ke dalam matriks itu jadinya seperti ini ya. J ini Jacobiannya, XL ini X lama, XB ini X baru. Jadi ini terjemahan dari formulasi yang di atas ini teman-teman. Ini ya, diterjemahkan ke dalam persamaan yang bisa dalam bentuk matriks. Ini J ini adalah matriks ya. Nah, F ini adalah F ini adalah vektor. Ntar kita lihat, ini tanda min 1 ini artinya inverse ya. Matriks yang bisa diinverskan adalah matriks yang bujur sangkar. Oke, kita lihat kasusnya ini. Ada 3 persamaan, dan persamaan ini adalah persamaan non-linear. Lihat, persamaan non-linear bentuknya seperti ini teman-teman ya. Tantangannya adalah tentukan nilai X0, X1, dan X2. Sebelumnya kita sudah tahu itu kan sama aja dengan ini ya kan. Persamaannya saya sengaja samain dengan ini. Inputannya adalah X0 nya adalah 3, X2 nya min 2, X3 nya ini X3 ini X0, X1 nya adalah min 2, X2 nya adalah 8. Ini 3 angka ini kalau dimasukkan ke dalam persamaan 81 nih ya, berupa sistem persamaan, hasilnya akan cocok ya, 3, 13, 36,33. Ini kan X-nya kalau udah diketahui ya gampang aja ngitungnya, cuma persoalannya yang dibalik. Kalau ada persamaan seperti persamaan 81 ini, berapa nilai X0, berapa nilai X1, berapa nilai X2? Nah, itu persoalannya nggak mudah. Kalau ini kan, inilah bedanya forward sama inverse ya. Kalau yang saya praktekkan ini ya, masukkan X-nya 3, min 2, 8. Inilah contoh kasus forward
proses forward. Jadi 3 min 28 sudah diketahui, tinggal masukin ke fungsinya adalah ini ya, nanti keluar nilai y nya, ini adalah forward processing ya. Yang inverse processing atau proses inversi itu yang sebaliknya, ada persamaan, kalian ditanya berapa x0, x1, x2, nah itu inversi. Oke, ya, jadi ini persamaannya sama dengan yang tadi kan. Kita udah tahu ini x0 nya adalah tadi berapa? 3, x1 nya min 2, x2 nya 8. Ini kalau dimasukin 3 angka itu pasti ini 3 persamaan ini benar semua ya. Nah, mari kita fokus bagaimana menemukan x0, x1, x2. Itulah inversinya ya. Kita gunakan metode Newton. Langkah pertamanya adalah kita ciptakan ya, tentu saja dengan memodifikasi dari 3 persamaan yang di atas ini. Kita ciptakan vektor f. Vektor f. Kenapa saya pakai f di sini? Supaya nyamain ini teman-teman. Ini kan ada f di persamaan 82 ini. Ada f di sini ya, di sini juga ada f. Ya. Bagaimana bikin f-nya dari persamaan nonlinear yang sudah diketahui ini ada 3. Cara bikinnya adalah ini persamaan ditulis lagi. Ini kan persamaan yang pertama contohnya ya. Ini kan di sini kan ada sama dengan 3. Nah, bikin f0-nya itu angka 3 di sebelah kanan sama dengan itu digeser ke kiri sama dengan ya. Jadi ini min 3 teman-teman. X0 pangkat 3 itu sama sama yang persamaan aslinya ya, ditambah 2x1 kuadrat dikurang 4x2 kuadrat itu sama dengan persamaan aslinya. Hanya bedanya di sini yang tadinya sama dengan 3 di sini jadi dijadikan jadi min 3 ya, geser ke kiri. Demikian juga persamaan yang kedua. Ada di sini di atas sama dengan 13. Angka 13 ini digeser ke kiri jadi min 13. Dan persamaan yang ketiga juga sama, ini sama dengan 36,33, di sini juga digeser. Kita mendapatkan vektor f. Kita dapat vektor f. Ya. Untuk apa cari vektor f? Kita mau bikin ini. Dah, itu langkah yang pertama. Berarti langkah yang kedua kita mau mencari J. Kita cari J ini bentuk wujudnya kayak apa? J, Jacobian matrix Jacobian. Di sini saya jelaskan. Kemudian kita membentuk matriks Jacobian. Kita lihat dulu matriks Jacobian itu dari mana sih? Matriks Jacobian itu kan ini loh. Aslinya metode Newton itu di suku yang kedua ini ada pembagian ya, dengan turunan dari fungsinya. Nah, Jacobian ini adalah isinya matriks, isinya elemennya adalah turunan dari fungsi ya. Jadi di sini teman-teman, untuk membuat matriks Jacobian, ketiga persamaan yang ada di sini f0, f1, f2 itu diturunkan, dilakukan derivatif atau turunan terhadap masing-masing variabel yang tidak diketahui. Jadi ini misalnya elemen pertama itu turunan f0 terhadap x0. Kemudian elemen yang kedua nih di baris pertama itu turunan f0 terhadap x1 gitu. Lalu di sini di baris elemen yang ketiga turunan f0 terhadap x2. Di sini nggak ada turunan f0 terhadap x3 karena x3 memang nggak ada di persamaan aslinya, nggak ada x3, cuma sampai ya sampai x0, x1, x2, cuma sampai x2 saja. Nanti di baris yang kedua isinya turunan dari f1 terhadap x0, x1, x2. Di baris yang ketiga turunan dari fungsi f2 terhadap x0, x1, x2. Nah, ini kan sudah ada f0 nya
Ya tinggal diturunin aja, hasilnya begini teman-teman kan. 3x0 kuadrat 4x1 dikurang 4 itu kan turunan dari yang ini, dari yang ini nih ya. Oh, ya. Kemudian 2x0 ini juga 6x1 turunan dari yang ini. Gitu ya teman-teman. Inilah matriks Jacobian. Matriks Jacobian. Berarti sekarang kita sudah kembali lagi ke persamaan matriksnya. Jacobiannya kita sudah punya, sudah kita dapatkan. F-nya juga sudah kita dapatkan. Tinggal inputannya saja. XL-nya itu berapa? XL itu berarti X0, X1, X2 yang pertama. Yang pertama kali kita definisikan. Nanti masuk ke sini semua ya langsung jadi kita akan dapatkan X baru langsung ya. X baru juga berupa vektor kolom. Nah, kita lihat. Saya catat di sini langkah berikutnya adalah menerapkan metode Newton, yaitu persamaan 82. 82 itu yang ini tadi ya. Ini adalah persamaan metode Newton. Dengan nilai awal. Nah, nilai awalnya ini kita tahu ya, tadi kuncinya adalah solusinya adalah 3 min 2, 8. Nah, kita pura-puranya nggak tahu itu ya. Kita coba aja nilai awalnya, kita pura-pura nggak tahu, kita masukin 1, 2, 1. Nilai awal ini dimasukkan sebagai XL, X lama, yang diinputkan ke dalam perhitungan metode Newton. Maksudnya angka 3, 2, 1 itu dimasukin ke sini teman-teman. Ya, dengan kata lain dimasukin ke mana? Sini. Ini kalau dimasukin 3, 2, 1 kan jadi nilai nih semuanya nih. Jadi vektor baris ya, vektor kolom. Ya, ini juga kalau 3, 2, 1 dimasukin sini jadi matriks. Ada nilainya gitu ya. Hasil perhitungan metode Newton tersebut kemudian disebut XB. Maksudnya ini. Nanti kalau Excel-nya dimasukin kan dapat XB nih. Itulah X baru. Nah, kemudian XB dirubah jadi XL, lalu diinputkan kembali ke dalam perhitungan metode Newton. Kita katakan itu proses iterasi. Proses yang diulang-ulang itu iterasi. Pertama kita masukin nilai awal sebagai XL, outputnya jadi XB, kemudian XB dijadikan XL, masukin lagi ke perhitungan dapat XB, ulang lagi itu terus ya. Di sini saya catat setelah iterasi sampai ke 27 dapat nilai 3 min 2, 8. Kalau iterasi dilanjutkan nggak akan ngefek ya, tetap aja XB nya 3 min 2, 8. Nah, ini memang solusinya memang itu, kita sama-sama tahu ya. Jadi ini apa singkatnya, metode Newton itu powerful, bisa diandalkan untuk mencari solusi dari sistem persamaan non linear dengan cara kita harus bikin vektor F dulu, habis itu kita bikin matriks Jacobian ya, habis itu dimasukkan ke persamaan Newton ya, nanti diulang-ulang aja terus. Nanti akhirnya kita dapat nilai yang tidak berubah-ubah lagi, XB yang nggak berubah-ubah lagi. Itulah solusi dari sistem persamaan non linear ya. Clear gimana? Gampang kan? Gampang kan bikinnya, mencari solusi sistem persamaan non linear. Kita susun dulu persamaannya, kita cari persamaannya, oh ini persamaannya, kemudian kita ubah ke dalam F, vektor kolom ya, lalu kita cari Jacobian matriksnya, udah, habis itu masukin ke persamaan Newton ya, diulang-ulang sampai angka XB nya nggak berubah, selesai ya. Jadi tahapannya simple seperti itu ya.
Adakah pertanyaan sebelum lanjut ke yang lebih kompleks lagi? Gampang ya triknya ya. Oke, saya harap kalian mengerti. Nah, oh ya, di sini agar proses tersebut dapat berlangsung cepat dan tepat perlu dibantu dengan pemrograman. Maksud saya adalah ini kan prosesnya hanya diulang-ulang gitu ya, berkali-kali. Hitungannya barangkali gampang, tapi kalau kita yang ngerjain itu ya pastinya lama. Kalau komputer yang mengerjakan, jadi sekali enter aja sudah selesai ya. Nah, jadi sangat efektif kalau kita menginginkan perhitungan metode Newton untuk mencari solusi sistem persamaan nonlinear itu dibantu oleh komputer. Kalau nggak ada komputer ya kita bisa aja ngerjainnya, cuma pastinya lama dan ada potensi kesalahan perhitungan ya. Sudah ada komputer ya kita coba minta tolong ke komputer, tolong dong hitungin uh, metode Newton untuk sistem persamaan nonlinear, nyariin solusinya ya. Kalau kita bisa ngomongnya ke komputer atau ke laptop ya dia akan bantu kita ngerjainnya ya. Di sini kita pakai Python. Jadi pertama saya definisikan functionnya dulu ya. Ini untuk membuat F ya, F yang ini teman-teman, F yang ini perhitungannya kita buat dalam bentuk fungsi ya. Jadi saya bikin fungsi atau function ini, isinya adalah persamaan yang tadi ada 3. Ini kalau saya kasih PR berarti kan otak-atiknya di sini aja nih. Functionnya diganti sesuai dengan persamaan yang diberikan. Kalau persamaannya ada 3 ya functionnya ada 3 baris nih, baris pertama, baris kedua, baris ketiga ya. Nah kemudian ini ada B itu adalah outputnya ya. B ini adalah yang di sini nih saya kasih nama B itu yang ini ya. Ini nanti disimpan sebagai B ya. Tapi kan ini di return ya, outputnya tetap nanti fungsinya ini sama dengan apa. Terus itu kita bikin Jacobiannya. Di sini pakai cara yang ya paling manual tapi nggak salah. Maksudnya manual apa? Ini kan Jacobiannya bentuknya begini. Ini elemen pertama, elemen kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya sampai elemen ke-9. Nah di sini ya saya tulis aja di sini nih ya Jacobiannya. Nah, di sini kan cuma nama aja ya. Ini Y00 kan berarti elemen pertama itu berupa rumus 3x 0 kuadrat itu kan tidak lain adalah yang ini 3x 0 kuadrat itu menempati Y00, ini Y01 4x1. Nah ini dia Y01 adalah 4x1, gitu aja ditulis saja elemennya di sini secara manual. Kebetulan soalnya cuma persamaannya cuma ada 3, jadi nanti tercipta matriks 3 kali 3 ya. Nanti dalam kasus gempa itu wah datanya ada 20. Nah gimana bikin matriks berapa 20 kali 20 ya, itu udah bukan urusan kita, maksudnya harus diserahkan ke komputer, kalau enggak ya nggak bisa cepat ngerjainnya ya. Oke, balik lagi. Jadi sebagai persiapan awal menggunakan bahasa Python untuk menyelesaikan sistem persamaan nonlinear pakai Newton, kita pertama bikin fungsi, yang kedua bikin matriks Jacobian. Dah. Setelah itu beres, baru kita bikin main programnya ya. Main programnya oh ya, maksud saya ini semuanya
ya, dua fungsi ini, yaitu fungsi dan Jacobian. Ini saya simpan, saya ciptakan sebuah modul yang berisi dua fungsi ini, namanya nonlin.py. Jadi ini yang namanya modul itu adalah kumpulan fungsi. Kalau kita biasa pakai NumPy, NumPy itu adalah modul yang isinya banyak sekali fungsi. Di sini kita bisa ciptakan modul sendiri yang isinya simple aja untuk fungsi ini, ya, untuk mengakomodir Python, Newton, dan jadi ada fungsi, ada Jacobian. Namanya nonlin.py. Makanya di sini saya from nonlin.py saya import semuanya. Artinya di baris kedua ini dua fungsi ini, ya, fungsi dan Jacobian itu sudah dikenal oleh Python. Nah, kemudian, sehingga di sini saya cukup nulis fungsi XL atau Jacobian, ya, saya inputkan. XL-nya selama, maksudnya X lamanya ini, ya, selamanya ini, betul, ya, saya X lamanya saya tulis dalam bentuk vektor kolom. Jadi ini pakai kurung siku koma, kurung siku koma. Nah, ini codingannya udah selesai, jadinya saya nggak kasih step by step bagaimana. Ini ada tol itu toleransi, ya, kenapa ini muncul itu nggak saya sampaikan. Intinya kita bisa bikin program di Python untuk menyelesaikan sistem persamaan non-linear dengan metode Newton. Ini salah satu contoh codingannya, ya. Karena metode Newton itu melakukan perhitungan dengan iterasi, ya, di sini saya bikin iterasinya saya set sampai 1000, tapi contoh tadi aja cuma 27 kan, jadi kita perlu melakukan adjustment atau mekanisme supaya iterasinya tidak perlu sampai 1000, tapi 1000 ini iterasi maksimal. Lewat dari 1000 berarti divergen, nggak ada solusinya gitu, ya. Jadi kalau fungsi ini berarti merefer ke ini sini, ya, diinputkan X-nya ada 3, nanti X-nya yang pertama 1, 2, 1, nanti tersimpan di FF ini sebagai vektor kolom. Jacobian di sini, Jacobian itu manggil yang di atas ini, ya, ini adalah matriks, nanti otomatis langsung matriks. Nah, ini diinversi, kan di sini di catatan di persamaan 82 matriks Jacobian ini diinversi dulu, baru dikalikan dengan F, ya. Nah, inversi di Python itu kan pakai perintah ini. Setelah diinversi, baru ini kan disimpan di variabel J inversi Jacobian maksudnya, ya. Lalu dikalikan J inversi dengan F. Nah, ini pakai ini, ya. Setelah dikalikan hasilnya disimpan di variabel JIF, baru deh kemudian XL dikurang JIF. Itu adalah menghitung yang bagian ini, teman-teman. Nih, semuanya ini dihitung, disimpan di XP, ya. Kita lihat codingannya. Nah, setelah ini kan dapat XB nih, saya print XB-nya supaya saya tahu hasilnya berapa. Kemudian saya ciptakan variabel error. Error itu adalah nilai XB dikurang XL, ya. Nah, kemudian saya hitung normnya. Normnya norm 2 kalau nggak salah, ya. Norm. Nah, habis itu ini adalah persyaratan untuk memastikan kalau errornya besar. Maksudnya gini, kalau XB-nya itu dikurangin XL itu nilainya besar, maka pasti dia akan memutuskan untuk mengulang lagi, ya.
mengulang lagi. Jadi break ini nggak akan dieksekusi ya. Di sini kan saya kasih kriteria kalau nilai epsilon kurang dari 0, kurang dari tolnya kan 10 pangkat min 6 ya. Kalau nilai epsilonnya kurang dari 10 pangkat min 6, barulah program iterasi dihentikan pakai perintah break. Tapi kalau ini tidak terpenuhi, if-nya ini tidak terpenuhi, maka XB diubah jadi XL. Terus iterasi lagi, balik lagi ke atas, begitu codingannya, algoritmanya atau logiknya ya. Simple. Nanti kan jadi diulang-ulang lagi ya, perhitungannya. Ini formulasi ini diulang sekian kali ya, iterasi. Gitu sampai dengan nilai epsilon atau EPS ini lebih kecil dari toleransi, baru nanti ketemu break. Ya, demikian metode Newton untuk mencari solusi dari sistem persamaan non-linear. Cari solusi sistem persamaan non-linear. Ya. Jadi sampai sejauh ini apakah ada pertanyaan? Baru kalau nggak ada pertanyaan kita langsung masuk ke aplikasinya. Ya, aplikasinya. Bapak izin bertanya. Iya dia, Tanan. Silakan. Itu di X lamanya input 121-nya tuh nentuinnya gimana Pak? Apa dimisalkan aja? Oh, misal aja. Kamu mau mulai dari 000 juga boleh. Oh, Tapi okay. sejauh pengalaman saya jam terbang ya, ada kalanya, tapi ini kadang-kadang ya, kita milih angka itu nggak beruntung, nggak beruntungnya itu nggak konvergen. Jadi iterasinya 1000 nggak cukup gitu loh. Itu salah satu titik kelemahannya. Emang ini XL ini angkanya sembarang, tapi kadang terlalu sembarang juga akhirnya melencengnya jauh gitu. Misalnya gini ya, makanya ini main jam terbang atau feeling ya. Dalam case ini kita udah tahu solusinya itu 3 min 2 8. Oke, jangan sampai angka awalnya itu 300 juta gitu loh, 1 miliar atau apa. Itu memang bisa-bisa aja komputer, dia kan nggak ngerti, dia main hitung aja gitu, nggak ada masalah bagi dia nggak akan mengeluh ya, karena dia kan cuma mesin. Nah cuma dari sisi kitanya, itu kita mesti punya awareness atau sadar datanya ini bagaimana. Nanti dalam case tentang mencari pusat gempa itu kan ada di perut bumi ya. Ada longitude latitudenya sama kedalaman. Nah, yang logis aja jangan ngasih angka awal itu kedalamannya 1 juta meter gitu loh. Paling kan kedalaman gempa itu ya 100 atau 200 kilometer misalnya. Ya, jadi itulah kita masih punya feeling juga. Lalu koordinat, masa iya bikin koordinatnya ngaco gitu ya, angkanya enggak. Kita tahu koordinat sumber gempanya pasti di selatan Jawa, tapi kita masukin angka koordinatnya di Antartika misalnya. Itu kayak gitu-gitu maksud saya. Ya, dia ya. Jadi prinsipnya kita boleh masukin angka berapapun, hanya kita ngasih angka yang pantas lah. Itu aja triknya. Pak, kasih. Oke. Ya Pak, kalau misalkan tadi milih 00, misalkan 000 gitu, itu tadi pertimbangannya kenapa Pak? Kalau misalkan nggak mulai dari 0 gitu. Enggak harus 000, bebas aja kok. Okay. Bebas aja. Baik, Pak, terima kasih. Itu satu, tapi yang kedua juga ada apa ya? Itu yang saya kasih tadi itu codingan paling basic ya. Guys, sebentar saya harus ngecas dulu. Ada notifikasi baterainya loh.
Oke, kalau kita cermati, seandainya kita pilih angka awal itu 000, nah di sini nih ada sesuatu yang kita harus sadari, bahaya kalau x0-nya itu kita kasih 0. Karena nanti komputer akan menghitung 1/0. Itu langsung hang itu komputer. Langsung stuck, dia nggak berhenti, dia akan berhenti. Divided by 0, mungkin dia akan kasih notif begitu ya, error message. Divided by 0. Jadi pemilihan angka 00 itu tidak selalu aman. Ketika apakah di functionnya, di persamaan non-linearnya ada yang pembagian kayak begini, ini juga pasti langsung berhenti komputernya. Nah, terus bisa nggak kita tetap isiin 000? Bisa, tapi di sini ada triknya. Ini jam terbangnya. Triknya di sini, kalau ketemu divided by 0 atau jadi ada error message ya, kalian mesti tambahkan satu baris yang mengakali supaya komputer itu nggak berhenti. Misalnya apa? Kalau 0 itu nggak boleh, dilarang, maka x0 ini ditambahin 0,000001 gitu. Nah, jadi kita modif x berapapun, x0, x1, x2 yang berpotensi jadi 0 itu dimodif angkanya, ditambah dengan 0,0001. Baru komputer mau lanjut, mau ngitung lagi, kalau enggak dia berhenti. Tapi itu tambahan jam terbang atau kasus-kasus yang makin kompleks yang akhirnya nanti kamu akan berpikir seperti itu untuk memodifikasi, sehingga kalian akan sadar codingan yang saya kasih ini codingan yang sangat basic, seandainya semuanya aman. Semuanya aman, terkendali ya, gitu ya. Tapi ya memang harus mulai dari sini dulu, namanya kan baru mulai belajar non-linear ya, gitu ya. Lanjut ya. Nah, sekarang kita mencari sumber sinyal. Sumber sinyal ini tahapan awal dari mencari pusat gempa. Ini masih ya sederhana sekali. Apa sih yang dimaksud dengan mencari sumber sinyal? Gini, saya mulai dari gambar ini. Lingkaran merah ini posisi detektor. Anggaplah di permukaan yang datar, tidak ada elevasinya. Jadi cukup X sama Y saja. Katakanlah titik lingkaran merah ini adalah 4 orang yang berbeda ya. 4 orang yang berbeda. Lalu kemudian, dan 4 orang ini punya telinga yang bisa mendengar ya. Nah, titik biru ini misalnya tukang bakso, yang dia ketika jalan dia bunyikan piring atau mangkok ya, teng 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 teng, sehingga kedengaran sama 4 orang ini. Nah, kita kan sangat cerdas, jadi manusia ya, walaupun ada 4 orang, ada dengar suara kentingan mangkok, kita 4 orang ini pasti firm sumbernya ada di mana gitu loh. Tukang baksonya posisinya di mana, itu kita nengoknya ke arah yang sama ya. Atau misalnya nih 4 mahasiswa, yang biru ini saya tepuk tangan gitu ya, manggil semuanya, kalian pasti mencari itu tepukan ada di mana, dan 4 mahasiswa ini pasti matanya mengarah ke sumber tepukan yang sama, yaitu saya lagi berdiri di satu tempat gitu kan. Nah, kita nggak perlu, atau mungkin di otak kita sudah ada proses ini. Tapi ini kita ingin gimana supaya komputer bisa tahu posisi sumber sinyal. Nah, itu masalah inversi. Ada 4 detektor tersebar seperti ini koordinatnya.
Nah, informasi yang kita perlukan adalah waktu tempuh. Waktu tempuh. Eh, Kenyataannya untuk mendapatkan waktu tempuh ini, itu teorinya mungkin ada di kuliah seismologi ya. Nggak gampang gitu, gimana dapat waktu tempuh kan. Yang di Kalau real nyatanya, ini para pengamat di 4 posisi ini, itu kan dia cuma tangkap, oh saya dengar ada kentingan mangkok itu jam, misalnya sekarang jam 9.08 lewat 23 detik gitu. Nah yang di sini itu pasti dengernya lebih cepat, mungkin jam 8 jam 9.08.01 detik misalnya gitu ya. Kenapa? Karena kan jaraknya lebih lebih dekat ke sumber gitu. Jadi aslinya yang kita tangkap adalah waktu yang real apa adanya. Nah kemudian dengan mungkin pakai metode tertentu, Wadati atau apa gitu ya, saya nggak membahasnya di sini. Barulah kita bisa menemukan zero time-nya. Zero time-nya itu di sini jam berapa, dia sumbernya itu berbunyi jam berapa, kemudian selisih antara waktu yang ditangkap oleh masing-masing detektor, dapatlah waktu tempuh gitu loh. Nah, kok Pak Supri bisa tahu waktu tempuhnya segini? Ini angka-angka ini emangnya tercipta seketika atau apa, random, atau dirancang, disetting? Jujur ini disetting ya. Kalau nggak disetting, contoh ini susah. Jadi saya bikin, nah, nanti kita lihat, saya ungkapkan itu semua gimana cara ngaturnya. Nah, kembali di sini dulu ya. Ini ada sumber sinyal, koordinatnya min 4, min 8. Nah, ceritanya waktu tempuh gelombang atau waktu rambat sinyal itu 28 meter per detik. Nah, informasinya seperti itu. Tapi kemudian saat aduh saya beribet nih mau ngomong apa. Yang kita ingin cari adalah di mana posisi sumbernya dengan data seperti ini ya. Dengan data ada 4 detektor, X, Y-nya diketahui, waktu tempuh diketahui. Ini digunakan sebagai modal untuk mencari koordinat sumbernya yang kita sudah tahu nih, min 4,8. Ini unknown parameter ya. Dan bahkan kita bisa tahu berapa kecepatannya dari tabel ini, data yang tersaji dalam tabel ini. Kalau gitu sama aja dong Pak Supri ya, sama apa, reflektor datar yang minggu lalu ya, atau gradien termal, atau yang reflektor miring, kan sama aja, enak aja. Nggak sama ya. Kita lihat nggak samanya di mana. Nah ini teman-teman, kita mesti mencari hubungan ya. Ini kan model matematika ya, kita mencari hubungan yang hubungan antara data ini dengan unknown parameter. Unknown parameternya itu adalah koordinat sumber sama kecepatannya. Secara fisika ini sangat simpel, anak SD juga udah belajar ini. Apa itu? S sama dengan V kali T ya. Gerak lurus beraturan itu kan pelajaran fisika paling awal. Nah ini kan juga sama teman-teman. T, kalau tadi S sama dengan V kali T. S itu jarak, V itu kecepatan, T itu waktu. Nah sekarang saya balik, T atau waktu sama dengan jarak dibagi V, gitu toh. Ini kan persamaan 83 ini kan bagian apa nih, pembilangnya ya. Ini kan jarak, ini kan rumus jarak. Jarak apa sama apa? Nah, sekarang kalian lihat P-nya ini
Ya, XP atau YP itu adalah koordinat sumber. Ini kita pura-puranya nggak tahu, padahal kita tahu min 4 sama min 8. Tapi data ini tidak langsung menyebutkan itu kan. Kita berangkat dari data ini, jadi pura-puranya kita nggak tahu. Nanti XP-nya itu pasti min 4, YP-nya itu min 8. Cuma bagaimana mendapatkan angkanya? Nah, itu yang kita praktekkan metode Newtonnya. Jadi ini adalah persamaan yang menghubungkan antara unknown parameter XP, YP, dan V dengan non parameter. Non parameternya adalah koordinat detektor X sama Y dan waktu tempuhnya. Ya. Ini disebut sebagai governing equation. Saya minggu lalu entah kenapa nggak menyebutkan istilah governing equation. Government, biasanya government pemerintah ya, ini governing equation, sebuah equation yang menghubungkan antara known dan unknown parameter. Kayaknya beberapa tahun yang lalu saya munculkan dalam soal ujian apa yang dimaksud dengan governing equation. Apa yang dimaksud dengan known parameter, apa bedanya dengan unknown parameter, istilah-istilah yang dipakai di inversinya. Ini governing equation, suatu persamaan yang menghubungkan antara known parameter dan unknown parameter. Dan persamaan ini sangat kita kenal di fisika dasar, GLB, gerak lurus beraturan. Jarak dibagi kecepatan adalah waktu. Nah, karena datanya di sini kan ada 4, ya. Maksudnya ada detektor 1, dia punya XY, punya waktu tempuh. Detektor 2 juga sama, 3, 4 gitu ya. Kita susun 4 persamaan berarti, karena detektornya ada 4. Nah, persamaannya begini. Ini sistem persamaan juga, cuma ini non-linear. Kalau kalian tanya ke anak SMP, SMA, tolong cariin X1, X2, X3, X4, nggak bakal bisa dia. Beda sama persamaan-persamaan yang sebelumnya, itu linear, ini non-linear. Wah, berarti nyari sinyal aja, nyari di mana tukang bakso aja, itu rupanya problem non-linear ya. Ya memang. Dan kenyataannya sebagian besar geofisika itu non-linear, bukan linear gitu ya. Ini non-linear nih. Nah, kita kembali lagi ke sini. Nah, ini jadi karena kenapa ada 4 persamaan? Karena ada 4 detektor, ada 4 data. Kalau nanti kasus gempa itu ada 20 data ya. Ini cuma XP sama YP, nanti kalau gempa ada ZP. Waduh, lebih kompleks lagi ya. Ini pernah jadi soal ujian, jadi siap-siap aja kalau ujiannya saya keluarin soal kayak gini ya. Dah, ini cuma mengubah dari di sini ada 4, 1, 2, 3, 4, ini jadi I, saya ganti I gitu ya, indeks I ini berarti berubah ya 1, 2, 3, 4. Kalau diuraikan jadi 4 persamaan di atas ini. Nah, ini formulasi Newton kita udah tahu. Pertama kita bikin F. Gitu. Gimana caranya? Nah, ini T-nya dimasukin ke rumus yang ya ke sebelah sama dengan. Jadi begini. Jadi minus T ya. Bikin vektor F gampang dari persamaan yang tadi itu, T-nya geser ke sini, dari kiri digeser ke kanan jadi minus ya, minus T. Berarti F-nya juga ada 4 karena T-nya ada 4, F-nya ada 4. Nah, ini dia F. 1, 2, 3, 4. Begini. Ini
rumus ini dimasukin ke Python. Yang mana tuh? Pythonnya tuh yang ini teman-teman. Saya naikin ke atas. Ini, masukin ke sini fungsinya. Ubah dengan rumus yang tadi. Ya tentu saja Y0, Y1, Y2-nya mirip-mirip aja, cuma kan diganti X0, X1, X2 ya. Kalau di sini kan Y0 rumusnya apa, Y1 apa, Y2 apa. Kalau ini kan enggak. Di sini mana dia? Ini, ya kan. Sebenarnya mirip semuanya, kecuali indeksnya aja 1, 2, 3, 4. Jadi lebih gampang ngodingnya, mestinya ya. Bisa pakai looping for looping juga barangkali bisa. Dah, jadi untuk menerapkan metode Newton, kita harus bikin fungsi F dulu. Fungsi F-nya mana? Ini dia fungsi F-nya. Dah. Setelah sudah, baru bikin. Nah, nih saya tulis ya. Ini dengan V diketahui, jadi V di sini kecepatan rambat itu bukan unknown parameter. Jadi pada kasus ini yang kalian cari cuma XP sama YP saja. Dah. Jadi nih nanti vektor F-nya tercipta ya. Dengan V-nya 28. Habis itu baru bikin Jacobian. Ya, saya skip saja. Nah, ingat ya, Jacobian itu apa? Saya balikin ke atas saja. Ini dia. Jacobian adalah matriks yang berisi turunan terhadap unknown parameter. Gitu ya. Ini X0, X1, X2 itu unknown parameter. Pada kasus kita, unknown parameternya adalah XP sama YP. Cuma ada 2. Nah, dalam kasus ini ya, mencari sinyal, yang dicari adalah XP dan YP. Jadi, turunannya cuma 2, ada 2 saja. Ini saya skip saja. Nah, ini dia. Pertama, turunan terhadap XP. Siapa yang diturunin? Fungsi yang ini. Coba cari turunan ini. Ya. Berarti kan apa? Wah, turunannya kayak begitu ya. Aduh, lupa mungkin dulu Mazda satunya gimana cara nurunin terhadap XP, YP. Oke, kalau kalian lupa, cari pakai AI atau cari pakai Wolfram. Saya sendiri memanfaatkan Wolfram untuk menyelesaikan atau mencari solusi atau formulasi dari suatu turunannya. Sekedar untuk mempercepat saja, daripada saya buka lagi buku Mazda karena saya juga lupa, terus saya ingat-ingat, lamaan saya kan cuma mau memanfaatkan saja. Ini kalau pakai Wolfram langsung ketemu ini ya, ada tinggal ditulis saja. Ini turunan terhadap XP dan turunan terhadap YP. Nah, baru bisa bikin Jacobiannya. Nah, begini teman-teman. Ini Jacobiannya nih. F aksen. Harusnya saya tulis JO ya, ada begini ya. Nih, Jacobiannya ini. Kan turunan F terhadap unknown parameter. Unknown parameter ada 2. F-nya ada 4. Ya udah, begini. Ya. Nah, terus Jacobiannya kan diinversi. Ya kan? Kan di formula Newton kan ada inversi Jacobiannya. Tapi tadi saya bilang di awal, matriks yang bisa diinversi itu matriks yang bujur sangkar. Lah, ini bukan bujur sangkar. Ini kan matriks berapa? 4 kali 2, 4 baris, 2 kolom. Jelas bukan bujur sangkar. Kalau gitu mesti di treatment. Iya, bikin transposnya dulu. Ya, nanti J ini ditranspos dikali J, nanti jadilah dia matriks bujur sangkar, baru diinverse kan. Sama kayak yang kemarin-kemarin juga saya ajarin gitu ya. Nah, ini kan bukannya bisa nggak bisa, tapi ya kalau kita yang ngitung lama, serahin ini ke komputer biar cepat gitu ya. Udah, jadi sudah terpenuhi, F-nya sudah ada.
Faktor F sudah ada, Jacobiannya sudah ada, baru mulai masuk Newtonnya. Ya. Nah ini dia, ini yang tadi ya, untuk membuat matriksnya jadi bujur sangkar, dibikin transposnya dulu, dikaliin nanti baru bisa cari inverse-nya. Tapi konsekuensinya jadi begini. Dah akhirnya nanti kita dapat XP sama YP. Ini kalau mau ditulis panjang seperti ini. Nah ini dia ya. Ini iterasinya saya nggak tulis ya berapa. Oh, iterasi sampai 8 ya. Mulanya saya masukin angka min 2 sama 5 ya. Min 2 sama 5. Kalau ngelihat dari persamaan ini teman-teman, kayaknya kalau dimasukin 0, XP-nya 0, YP 0 sebagai nilai awal aman ya. Kayaknya nggak akan divided by 0, nggak akan ada notifikasi. Jadi tapi di sini saya masukin min 2 sama 5. Setelah 8 kali iterasi, angkanya min 3,99 dan min 7. Solusinya kan tadi min 4 dan min 8. Jadi ya mendekati. Sebetulnya iterasinya kalau mau dilanjutin sampai 20 mungkin akan berhenti beneran di 4, min 4 sama min 8. Nah, saya bikin codingannya, tapi ini kan materi lama ya. Dibayangin saya bikin coding di MATLAB tuh tahun 2012. Waktu itu berarti ini belum ada geoscience, belum ada prodi geofisik. Ini saya masih fisika ya. Sekarang 2025, 13 tahun yang lalu. Ilmu saya nggak berkembang ya, masih ini aja. Nah, itu mencari sumber sinyal. Nah, ini PR-nya nih. PR. Ntar saya kasih data ini teman-teman. PR-nya langsung lebih berat dari yang dicontohin. Ada 18 stasiun. Ya, ada 18 stasiun. Ada di Baya, Cisolok, Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Serpong, dan sebagainya. Stasiun BMKG ya, stasiun pencatat gempa. Ini koordinat stasiunnya dalam UTM. Ya. Kemudian elevasi. Tidak ada stasiun gempa yang ada di bawah laut, jadi ini elevasinya plus semua. Ini waktu tempuhnya. Ya. Ini waktu tempuhnya. Udah, PR-nya apa? Mencari pusat gempa. Karena ini kayak gini, artinya nanti kan nanti masukin nilai awalnya ya UTM di Indonesia aja ya. UTM-nya begini aja, jangan masukin angka yang jauh-jauh dari Indonesia gitu. Elevasinya juga nggak usah ngisi yang 10.000 meter, nggak ada gitu ya. Nah, itu apa bedanya dengan yang cari sumber sinyal adalah ini aja teman-teman, governing equation-nya nih ya. Ini kan governing equation nih. Kalau sumbernya ada di darat ya XP sama YP. Tapi kalau gempa berarti ada ZP-nya, kan ada elevasi ya. Ini kan tinggal ditambah ZP min Z kuadrat diakarkan ya. Itu aja, governing equation tinggal nambah satu aja. Berarti Jacobiannya turunannya ada 3, turunan terhadap XP, YP, ZP. Tuh ya. Cuma di PR ini kan saya nggak ngisi V. V-nya kan tidak diungkap berapa. Nih ya, cuma tabel gini doang. Oh, ini kan udah ganti bab.
tabel begini saja kok ya. V-nya nggak ada, berarti V-nya jadi unknown parameter. Wah, kalau gitu harus nyari turunan terhadap V. Ya harus cari teman-teman. Nyarinya gimana? Pakai Wolfram atau pakai AI? Kalau mau ngitung sendiri masih ingat, ya silakan. Tapi saya sendiri sebagai dosen malas ya, malas dalam pengertian. Aduh, ini teknikal sekali, ngeliat ke Mardas lagi. Saya cari di Wolfram aja biar cepet. Gimana turunan ini terhadap V? Atau yang diturunkan ini ya. Nih, diturunkan terhadap V. Nah, jadi Jacobiannya dimodif. Jacobiannya, ini kan Jacobian kalau cuma ada XP sama YP. Cuma 2 kolom. Ya, karena turunan terhadap XP, YP cuma 2 kolom. Berarti nanti harus ada 1 kolom turunan terhadap ZP dan 1 kolom lagi turunan terhadap V. Jadi nanti Jacobiannya harus 4 kolom. Kenapa? Karena unknown parameternya ada 4. Gitu teman-teman. Unknown parameternya ada 4. F-nya ada berapa? Ada 18. Karena ada 18. Kalau sini kan F-nya cuma ada F1, F2, F3, 4. Tapi di sini kan ada 18. Tadi cuma ada 4 karena detektornya cuma ada 4. Nah, ini detektornya ada 18. Apakah komputer, nanti kalian coba aja apakah untuk ngitung ini komputer bisa cepat ya. Kalian hitung aja berapa detik atau berapa menit perhitungannya bisa selesai. Nah, sebagai informasi, kalau di BMKG selama mesin atau komputer masih menghitung, tapi BMKG dituntut menginformasikan dengan cepat sumber gempanya ada di mana. Biasanya BMKG itu menyebutkan bujur, lintang, hasil perhitungan, tapi elevasinya itu dibuat 10 km. By default, sistem BMKG kalau perhitungan belum selesai akan dimunculkan angka elevasi ke kedalaman 10 km. Baru kemudian ada informasi berapa magnitudonya. Jadi teman-teman mesti tahu kalau informasi BMKG itu dinyatakan kedalamannya 10 km, itu belum selesai ngitung inversinya. Pasti nanti sejam lagi akan ada pembaharuan. Kedalaman yang sesungguhnya adalah 54 km gitu. Jadi kalau masih 10 km biasanya itu bukan angka yang sebenarnya. Itu defaultnya 10 km ke dalam. Nah, jadi begitu ya tantangannya ya. Ini langsung berat nih. Baru dikenalin persamaan, solusi persamaan non-linear. Nah, dikasih toolsnya Newton, kasih contoh sederhana, tapi PR-nya berat. Sepekan silakan dipikirkan, mudah-mudahan selesai ya. Kalau nggak ngerti tanya ke saya atau tanya ke teman yang ngerti gitu ya. Saya sangat-sangat berharap mahasiswa saya geofisik UI bisa menghitung sendiri gimana pusat gempanya pakai metode Newton, inversi non-linear. Barangkali cara perhitungan ini nggak diajarkan di seismologi, hanya logika tadi bisa diterapkan di data ini ya. Nanti kalian lihat aja realistis nggak, apakah elevasinya itu bakal positif atau negatif. Maksudnya kalau harusnya negatif karena di bawah permukaan. Kalau positif aneh, kok ada gempa di atas permukaan. Nah, coba aja apakah Newton ini bisa menghasilkan elevasi yang negatif ya. Dan pusat gempanya itu bisa realistis, ada di sekitar stasiun gempa atau bagaimana ya.
ini teman-teman bisa dipakai juga untuk di eksplorasi panas bumi yang menggunakan micro earthquake ya. Kalau micro earthquake kan juga sama, dia pasang stasiun pemantau gempa-gempa mikro ya, nanti dapat waktu tempuhnya, kemudian dicari sumbernya ada di mana. Cuma kalau di eksplorasi panas bumi itu dicari reservoirnya, karena pergerakan fluida di bawah itu berpotensi menjadi pusat gempa mikro di lapangan panas bumi ya. Entah fluida itu digerakkan oleh injeksi atau memang secara alamiah ya, mengisi ruang-ruang kosong di reservoir recharge ya, recharge. Udah itu aja kuliahnya, cukup saya kira, udah berat, dah lumayan. Apakah ada pertanyaan? Pak, izin bertanya Pak. Nanti hasil dari misalkan kita pakai coding atau yang lainnya, ini berbentuk bujur, lintang, sama elevasi ya Pak, yang dicari. Dan kecepatannya juga ya Pak? Iya. Jadi nanti outputnya adalah berapa bujur dari kedalaman pusat gempa, lintangnya, sama elevasi itu kedalaman, koordinat pusat gempa. Kan kalau bahasa publik kan biasanya gempa berada di jarak misalnya 3 km dari Jakarta arah barat laut atau arah selatan begitu ya. Itu kan kata-kata itu kan bermula dari posisi XYZ itu, tapi dibahasakan oleh BMKG dengan bahasa populer gitu. Gempa ada di Bekasi sebelah mana gitu ya, kemarin gempa Karawang itu kan di sebelah selatan Bekasi atau di sebelah selatan Cirebon, pakai bahasa populer. Cuma aslinya itu asli hitungan yang kita sedang ulik-ulik ini. Jadi nanti dari 18 stasiun dengan data segini kita X, Y, Z sama V-nya berapa, sama V-nya berapa gitu, Abdil. Terima kasih Pak. Oke, tidak ada pertanyaan lain, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya, selamat berjuang untuk menyelesaikan soal ini, saling kerjasama supaya ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya tutup ya. Terima kasih Pak. Terima Terima kasih, kasih Pak. Pak. Iya, Terima kasih, Pak. Oke.